Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok M dengan judul Strategi Bersaing Bank Jago atau Gojek dengan Kompetitor. Next. Yang beranggotakan Kansa Horenisa Betri, kemudian Tiara Maharani, dan saya sendiri Kevin Prasetya. Next. Bank Jago atau Gojek, sebuah bank digital awal mula bernama PT Bank Atos Indonesia, ganti menjadi PT Bank Jago. Kemudian Gojek menjadi pemegang saham melalui layanan pembayaran digitalnya, yaitu GoPay. Bank Jago melakukan transformasi menyebabkan peningkatan biaya operasional dan membutuhkan investasi besar dari aspek teknologi informasi. Kemudian ada rumusan masalahnya, strategi peningkatan daya saing untuk perluasan pangsa pasar oleh PT Bank Jago Tbk dengan SWOT atau SWOT. Next. Kemudian Bank Jago melayani kebutuhan perbankan berbasis teknologi dan layanan perbankan yang tertanam dalam ekosistem UKM, retail, dan mass market. Untuk akses ribuan rekening, Bank Jago terhubung dengan ATM dan Alto. Kemudian ada faktor daya saing, yaitu eksternalnya analisis level makro dan industri atau pengaruh dan dampak. Yang pertama ada politik, memberi peluang bagi bisnis bank digital karena ada kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan inovasi teknologi di bidang perbankan. Kemudian ekonomi, memberi peluang bagi bisnis bank digital karena membaiknya kondisi ekonomi pasca COVID-19. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembahasan dan hasil. Yang pertama ada sosial budaya, yaitu memberi peluang bagi bisnis bank digital karena perubahan gaya hidup yang mengarah ke digital selama dan setelah COVID-19. Yang kedua teknologi, yaitu memberi peluang karena teknologi berkembang cepat dan dukungan pemerintah dalam percepatan teknologi mendukung ekosistem perbankan digital. Yang ketiga lingkungan, yaitu kondisi geografis menjadi tantangan pembangunan infrastruktur bagi penyedia akses jaringan. Selanjutnya ada hukum, yaitu OJK mengeluarkan peraturan yang menjadi payung hukum perbankan digital. Setidaknya ada 6 tantangan hukum dan peraturan. Selanjutnya ada analisis 5 kekuatan. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Banyak adopsi dompet digital yang didorong hadirnya berbagai startup company, regulasi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital di industri perbankan, membuat perusahaan teknologi tertarik membuat bank mini. Selanjutnya ada intensitas persaingan perusahaan dalam industri. Persaingan dalam bisnis perbankan digital sangat ketat. Jumlah penyedia layanan dan fasilitas yang ada, serta rendahnya biaya peralihan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hansa. Selanjutnya ada ancaman produk pengganti bank. Digital lebih unggul dibandingkan bank konvensional, dapat menjangkau sasaran lebih luas, namun literasi digital nasional masih belum merata. Selanjutnya ada daya tawar pembeli. Konsumen digital masih di kota-kota besar akibat belum merata jaringan internet. Menjadi negosiasi konsumen relatif menguntungkan karena banyak alternatif digital, penyedia layanan baik dan biaya peralihan yang rendah saat beralih layanan antar bank digital. Selanjutnya kesimpulan, PT Bank Jago untuk mengidentifikasi strategi dalam bisnis perbankan digital. Segmentasi pangsa pasar, pendapatan menengah dan pasar massal yang melayani nasabah UMKM dan retail, penerapan perangkat manajemen risiko dan anti fraud, serta penyempurnaan dokumen dan kebijakan tata kelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik terbaik di industri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.